meninggal dunia. Makanya sholat jenazah, ada doa kuburan, ada ini dan ada itu. Karena doa orang yang masih hidup itu akan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz bertanya, Ana Abdullah dari Banyuwangi, Ustadz. Ustadz, apakah mayit yang sudah dikubur bisa mendengar doa dari orang-orang sekitar nanti, kelak nanti, Ustadz? Satu yang ditanyakan beliau adalah, apakah nanti mayit bisa mendengar doa dari keluarganya yang mungkin yang mendoakan beliau atau gimana, Ustadz? Seorang mayit yang sudah dikubur itu sudah masuk ke alam lain. Alam itu namanya alam barzah. Adapun kuburan yang 1 kali 2 meter itu adalah alam dunia. Adapun mayitnya sendiri masuk ke alam lain, alam kubur, alam barzah. Hukum asal dari mayit itu, dia sudah putus dengan kehidupan dunianya. Tidak lagi mengetahui apa yang terjadi di dunia. Tidak lagi mendengar apa yang terjadi di dunia. Yani, makanya Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bimusmi'in man fil kubur, engkau itu tidak dapat menjadikan orang yang dikubur itu mendengar kembali. Itu hukum asal. Itu hukum asal. Lah, adapun kalau ada dalil-dalil khusus yang menunjukkan bahwasanya dalam kondisi-kondisi tertentu orang yang dikubur itu mendengar apa yang terjadi di alam dunia, maka itu adalah dalil-dalil khusus. Contoh, tatkala Rasulullah SAW mengatakan bahwa mayit itu setelah dikuburkan di dalam kubur, lalu jamaah itu yang menguburkan itu pulang, mayit itu yasma'u qara'ani alihim, bisa mendengar bunyi terompah dari mereka yang meninggalkan kuburan tersebut. Juga apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan oleh beliau bahwasanya kalau ada orang bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menyampaikan salawat itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala terjadi peristiwa perang Badar, kemudian Rasulullah SAW tatkala itu kan terbunuh 70 orang tokoh Quraisy, sanaditi Quraisy, dimasukkan oleh Rasulullah SAW ke sumur tua di Bukit Badar. Lalu Rasulullah SAW dari atas sumur Badar itu teriak, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa wa qad wajadtum ma wa'adana rabbuna haqqa. Wahai sekalian orang-orang yang berada di sumur Badar, apa kalian itu sudah melihat kenyataan yang dijanjikan oleh Allah itu jadi kebenaran? Kami sekarang sudah melihat kenyataan janji Allah itu sebuah kebenaran. Umar yang tatkala itu ada dekatnya Rasulullah SAW, jadi kemudian Umar protes, jadi Rasulullah, loh kok jenengan itu ngomong sama orang mati, apa yang bisa mendengar gitu. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Umar, mereka sekarang ini lebih mendengar daripada kalian. Kalian itu tidak lebih mendengar dibandingkan dengan mereka. Pemahamannya berarti, tatkala Umar protes semacam itu menunjukkan bahwasanya Umar itu memahami memang orang mati itu sudah mati dan gak mendengar. Makanya Rasulullah SAW gak protes kepada sikapnya Umar. Rasulullah gak ngomong, dari mana kamu tahu kalau orang mati itu gak mendengar gitu. Jadi Rasulullah SAW itu mengiyakan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hanya beliau mengatakan sekarang ini kondisi khusus. Jadi mereka itu mendengar apa yang aku katakan kepada mereka. Membab takri, jadi ngapokno. Ya, bahasa kita ngapokno orang yang ada dalam sumur tua Bukit Badar tersebut. Kalau itu maknanya mendengar.
Tapi anak khawatir yang dimaksudkan tadi itu pertanyaan lain. Karena bahasanya tadi itu mendoakan. Apakah mereka bisa tahu apa itu keluarganya yang mendoakan kepadanya? Kalau itu yang dimaksudkan, maka Anda katakan, jadi keluarga yang mendoakan mayit atau siapapun yang masih hidup yang mendoakan kepada orang yang telah meninggal dunia, maka itu akan bisa memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Makanya sholat jenazah, ada doa kuburan, ada ini dan ada itu. Karena doa orang yang masih hidup itu akan bermanfaat. Jadi orang yang di dalam kubur itu akan senang, gembira gitu mendapatkan doa dari orang yang telah masih hidup, karena itu akan memberi manfaat kepada mereka di alam kuburnya mereka. Wallahu a'lam bishawab.